saya Angelika Fitriani Putri, mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana dari tingkat 3. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien dengan namanya Nyonya L, usia 32 tahun, dan kebetulan masih pertemuan pertama, jadi untuk DSDO-nya belum ada. Untuk kelebihan saya yaitu saya sudah membuat SPTK pengkajian, dan juga saya sudah melihat riwayat pasiennya, sehingga pada saat komunikasi nanti saya sudah mengetahui kondisi pasiennya. Dan untuk kekurangan saya yaitu saya suka blocking pada saat berkomunikasi. Adapun untuk solusinya yaitu saya akan tarik napas dalam untuk mengurangi rasa gugup yang saya rasakan. Dan untuk tempatnya nanti mungkin akan menyesuaikan keinginan pasien di mananya. Dan untuk jaraknya 1 meter, dan untuk posisinya nanti berhadapan atau menyesuaikan. Mungkin itu saja Ibu, izinkan saya untuk melakukan konternya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Angelika Fitriani Putri. Saya senangnya dipanggil dengan Angel. Saya sedang praktek di sini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang ya Ibu. Dan saya dari Universitas Bakti Kencana dan saya tinggalnya di Bandung. Kalau boleh tahu untuk Ibu sendiri, nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkapnya Lailatul. Ibu senangnya dipanggil apa? Laila. Ibu Laila. Baik Ibu, cuaca hari ini cerah ya Ibu? Iya. Bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya merasa kesal, terus marah gitu. Oh iya, baik Ibu. Tujuan saya kesini yaitu saya ingin berbincang sedikit ya Ibu dengan Ibu. Saya ingin mengenal Ibu lebih dekat lagi. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit ya Ibu. Dan untuk tempatnya Ibu mau di sini saja atau di tempat yang lain? Di sini aja. Di sini saja. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya Ibu. Iya. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu sekarang tinggalnya di mana Ibu dan tinggal bersama siapa? Saya tinggal di Panjulukan sama suami sama anak. Oh iya, baik. Kalau umur Ibu sekarang berapa? Berapa tahun? Umur saya 32 tahun. 32 tahun. Untuk pekerjaan Ibu sekarang sebagai apa? Ibu boleh diceritakan? Saya nggak kerja. Kita kerja sebagai ibu rumah tangga ya Ibu di rumah. Baik Ibu, kalau untuk agama atau keyakinan Ibu apa Ibu kalau boleh tahu? Saya Islam. Islam. Kalau untuk dulu nih Ibu sekolahnya sampai tamatan apa? Tamatan SMP. SMP. Berarti Ibu sekarang sudah menikah ya Ibu? Sudah bersuami ya? Sudah. Kalau untuk anak Ibu punya anak berapa Ibu? Saya punya anak 1. Punya anak 1 ya. Terus mungkin Ibu punya hobi nih yang biasanya Ibu lakuin kalau misalkan di waktu senggang itu biasanya Ibu ngapain? Gak tahu. Lupa ya Ibu. Nah, yang membiayai Ibu untuk dirawat di sini siapa Ibu kalau boleh tahu? Suami Ibu. Berarti kalau boleh tahu untuk umur suami Ibu berapa tahun dan pekerjaannya sebagai apa? 35 tahun umurnya, pekerjaannya petani. Oh iya, baik Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, nggak keras, sudah 15 menit saja ya kita berbincang-bincang tadi. Bagaimana Ibu perasaannya setelah mengobrol dengan saya? Saya merasa senang. Alhamdulillah ya Ibu merasa senang kalau sudah berbincang dengan saya. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih ya Ibu. Boleh disebutkan lagi Ibu tadi apa yang sudah kita obrolkan tadi? Boleh disebutkan ulang? Kita tadi mengobrolin nama saya, terus umur saya, nama suami saya, terus saya punya anak berapa, nama saya. Ya betul ya Ibu, alhamdulillah Ibu masih mengingatnya ya. Dan tadi juga ada hobi yang Ibu masih lupa ya Ibu. Jadi nanti kita akan bertemu lagi ya Ibu, dan Ibu nanti di pertemuan selanjutnya harus sudah mengingat-ingat lagi, sudah tahu tentang terkait hobi Ibu apa. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya Ibu sudah tahu dan menceritakan kepada saya Ibu tentang hobi Ibu. Nanti kita akan bertemu lagi di jam 10. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Nanti kita akan membicarakan terkait penyebab kenapa Ibu dibawa ke rumah sakit ini ya Ibu. Dan untuk tempatnya mau di sini lagi atau di tempat yang lain? Di sini lagi. Di sini lagi aja. Dan untuk waktunya nanti Ibu mau berapa lama? Mau 15 menit aja. 15 menit lagi aja boleh ya Ibu. Jadi nanti saya jam 10 akan kesini lagi ya Ibu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Selamat beristirahat ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu masih ingat
di pertemuan selanjutnya kita sudah janjian akan bertemu lagi. Sekarang ibu akan membicarakan terkait penyebab ibu dibawa ke rumah sakit ini ya. Untuk waktunya 15 menit saja ibu, dan untuk tempatnya di sini lagi. Iya. Ya baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya ibu. Ya. Baik ibu, tadi kan saya sudah masih PR nih ke ibu ya, untuk mengingatnya kembali terkait hobi ibu, karena tadi ibu belum bisa menjawabnya ya. Sekarang ibu sudah melihatnya ya kan. Boleh diceritakan ibu untuk hobi ibu apa? Hobi saya dulu tuh saya suka senang. Ya kalau begitu sekarang ibu boleh ceritakan sedikit apa yang menyebabkan ibu dibawa ke rumah sakit ini. Waktu itu tuh saya marah banget gitu sama suami saya, terus karena saya nggak diturutin apa yang saya mau, jadi saya pukul suami saya, terus keluarga saya nggak takut saya makin parah, saya dibawa ke sini. Kalau untuk keluarga ibu udah mengatasi masalah tadi ini seperti apa ibu yang sudah dilakukan keluarga ibu? Diajak ngobrol baik-baik, terus ditenangin itu. Ya. Lalu nih ibu ya, dari usaha tadi nih, bagaimana ibu hasil usaha tadi, apakah berhasil atau tidak? Nggak berhasil, saya makin marah-marah gitu, terus emosi saya meluap-luap. Baik ibu, nah untuk di masa lalu nih ya, ibu pernah mengalami gangguan jiwa atau tidak sebelumnya? Iya, dulu pernah dirawat saya, soalnya saya dulu tuh pernah marah-marah juga karena saya mau minta dibeliin HP tapi nggak dibeliin. Dan untuk pengobatannya itu apakah berhasil atau tidak ibu? Lumayan membaik, cuman terus saya berhenti minum obat jadi kambuh lagi. Selanjutnya ibu, apakah ibu pernah menjadi pelaku atau korban gitu, atau saksi dari kekerasan fisik atau seksual gitu ibu? Pernah tidak? Saya dulu pernah memukul suami. Memukul suami ibu. Lalu dalam keluarga ibu nih, apakah ada yang mengalami gangguan jiwa atau tidak? Enggak, cuma saya. Baru ibu. Kalau untuk di masa lalu nih, apakah ibu pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan gitu ibu? Nggak ada. Nggak ada. Lalu untuk selanjutnya ibu, bagaimana pandangan ibu terhadap masalah yang sedang ibu alami ini? Saya sadar sih nggak bisa ngontrol emosi saya. Lalu menurut ibu nih, apa yang menyebabkan masalah tersebut ibu? Kayaknya kepikiran gitu, banyak mikir, jadi saya susah tidur, jadi emosi dan amarah saya gampang. Kalau untuk harapan ibu sendiri itu selama di rumah sakit ini apa? Boleh ibu sampaikan harapannya? Saya pengen bisa pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Nah, kalau untuk harapan saat di rumahnya seperti apa ibu? Apa ya? Nggak tahu, lupa ya ibu, masih belum bisa menjawab. Apa yang biasanya ibu lakukan saat menghadapi masalah atau saat ibu marah atau kesal gitu ibu? Biasanya sih saya suka teriak gitu, terus saya juga sering banting barang. Lalu perasaan ibu setelah melakukan hal tersebut apa ibu? Ya saya nyesel, tapi waktu marah itu saya nggak bisa tahan diri. Baik ibu, di sini saya sambil tensi ibu dulu ya. Baik, tensi ya ibu. Ibu kalau boleh tahu untuk berat badan dan tinggi badan ibu berapa bu? 55. Kalau untuk tinggi badannya 150. 150. Ibu ada keluhan fisik enggak, seperti pusing atau mual, muntah gitu? Enggak ada. Tidak ada ya. Baik, di sini untuk hasilnya 119/20 ya, masih dalam batas normal ya ibu. Dan untuk berat badan ibu apakah menurun atau tidak dari sebelumnya ibu? Iya, Menurun. Ya, baik ibu. Baik ibu, untuk selanjutnya ya, kalau misalkan dalam komunikasi atau pola asuh atau semisal pengambilan keputusan dalam keluarga ibu itu bagaimana ibu, boleh diceritakan? dulu itu saya sering ribut, tapi sekarang sudah mendingan. Kalau saya salah sedikit gitu saya langsung dimarahin gitu, terus untuk pengambilan keputusannya saya ngikut suami aja.
untuk pandangan ibu nih terhadap tubuh ibu itu seperti apa ibu, dan bagian tubuh mana yang ibu merasa sukai dan bagian tubuh mana yang ibu tidak suka? Saya tuh ngerasa badan saya kurusan, terus saya suka sama tangan saya, terus saya nggak suka sama pipi saya tembem. Untuk status dan juga posisi dalam keluarga itu bagaimana, dan pekerjaan sebelum ibu dirawat di sini itu seperti apa ibu? Saya jadi ibu rumah tangga, terus saya dulu pernah bantu jualan itu kecil-kecilan. Baik ibu apakah merasa puas dengan peran ibu saat ini? Belum, saya belum puas sama kondisi saya tuh. Saya pengen lebih berguna buat keluarga saya. Jadi untuk harapan ibu untuk diri ibu sendiri dan masa depannya itu seperti apa ibu? Saya pengen sembuh, terus saya pengen bisa kerja, dan saya pengen bikin anak saya senang. Lalu yang terakhir, ibu menilai diri ibu sendiri itu seperti apa ibu, dan bagaimana, boleh ibu ceritakan? Saya tuh merasa saya nggak berharga, terus tapi saya tuh pengen berubah. Yang berubah. Baik ibu. Alhamdulillah ya ibu, tidak terasa sudah 15 menit kita berbincang-bincangnya. Bagaimana ibu perasaannya setelah berbincang dengan saya? Merasa senang. Alhamdulillah ya ibu, jika ibu merasa senang. Lalu tadi kan kita sudah berbincang nih ya, boleh ibu sebutkan ulang tadi kita sudah ngobrol tentang apa saja? Bisa kita tadi membicarakan alasan saya masuk ke rumah sakit ini. Alhamdulillah ya ibu masih mengingatnya, tapi tadi ada satu ya pertanyaan yang belum bisa ibu jawab ya, terkait harapan ibu nanti selama di rumah. Jadi ibu nanti bisa mengingat-ingat kembali ya ibu, karena nanti kita akan bertemu lagi ya ibu sekitar jam 1, dan ibu harus sudah mengingatnya dan ceritakan kepada saya ibu. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di jam 1. Untuk waktunya juga sama ya, 15 menit. Apakah ibu bersedia? Iya. Dan untuk tempatnya di sini lagi atau di tempat lain? Mau di sini lagi aja. Baik ibu, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk membahas terkait penyebab ibu dirawat di rumah sakit ini kembali ibu. Baik kalau begitu, karena ini sudah 15 menit, saya pamit terlebih dahulu ya ibu. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Baik ibu, masih ingat dengan saya ibu? Iya, masih. Saya izin perkenalan kemarin ya, saya Angel ya ibu, yang pertemuan sebelumnya sudah bertemu dengan ibu. Apakah betul dengan ibu Laila? Iya, benar, dengan Ibu Laila. Baik ibu, bagaimana ibu rasanya saat ini? Saya masih merasa kesal dan marah. Baik ibu, di pertemuan selanjutnya kita sudah membuat janjian ya, akan bertemu lagi. Saat ini kita akan membahas kembali terkait penyebab ibu masuk dibawa ke rumah sakit ini. Untuk waktunya 15 menit ya ibu. Iya. Di tempatnya mau di sini lagi? Iya, mau di sini lagi. Ya, baik kalau begitu kita langsung mulai saja ya ibu. Baik ibu, di pertemuan selanjutnya ya, ibu ada PR dari saya. Apakah ibu sudah mengingatnya terkait harapan ibu saat sudah di rumah? Harapan saya pengen bisa sembuh, terus saya biar saya itu nggak dirawat di sini lagi. Baik ibu, lalu siapa yang orang yang berarti dalam hidup ibu itu siapa? Anak saya. Anak ibu. Lalu ibu aktif tidak dalam kegiatan masyarakat gitu atau sosial lainnya? Dulu iya, tapi sekarang udah jarang. Lalu ibu apa hambatan ibu berhubungan dengan orang lain? Apa ada hambatannya? Saya gampang tersinggung, terus kadang saya ngomong dikit tapi sudah kayak rasanya marah. Kalau untuk pola hidup ibu itu bagaimana ibu sudah sakit dan sebelum sakitnya? Dulu saya suka bergadang, tapi sekarang sudah enggak. Lalu ibu apakah latar belakang ibu ini berpengaruh terhadap cara ibu mengatasi masalah ini? Iya, dulu tuh di keluarga saya itu kalau ada masalah nggak bisa diceritain gitu. Jadi saya suka mendem sendiri. Kalau untuk mengajar keyakinan ibu sendiri itu bagaimana ibu? Saya percaya sama Tuhan, terus saya yakin kalau saya berdoa pasti saya sembuh. Untuk kegiatan spiritualnya atau kegiatan ibadahnya itu seperti apa ibu?
Saya sudah mulai rajin lagi untuk sholat setiap hari. Untuk perasaan ibu saat ini bagaimana ibu? Apakah sedih, marah, atau khawatir, atau senang berlebihan? Rasanya itu campur aduk. Saya tuh pengen marah, terus saya kesel, saya pengen ngajak. Lalu apakah ibu pernah mendengar atau melihat dan juga merasakan sesuatu yang orang lain tidak lihat? Enggak ada. Tidak ada. Untuk cara berpikir ibu ini seperti apa ibu? Atau misalkan sulit fokus atau tiba-tiba berhenti atau bagaimana? Kadang tuh saya suka bingung, terus saya tuh suka lupa apa yang mau saya omongin. Apakah ibu memiliki keyakinan tertentu gitu yang tidak dipahami oleh orang lain bu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ibu tahu nih ibu sedang berada di mana saat ini? Saya sekarang berada di rumah sakit. Kalau untuk sekarang hari apa ibu? Hari Kamis Tanggal berapa? tanggal 16. Kalau saya ini sebagai apa ibu? Perawat yang jaga saya. Oh ya, baik itu. Ibu sering merasa cepat lupa gitu dengan kejadian saat ini atau yang lainnya ibu? Kadang suka lupa dalam hal-hal kecil, Bu. Kalau untuk konsentrasi dan berhitung sederhana itu ibu bisa tidak? Bisa. Apakah ibu bisa membuat keputusan sendiri dengan mudah ibu? Enggak, saya suka minta pendapat orang lain dulu. Lalu apakah ibu sadar nih kalau ibu itu sakit atau mungkin ibu merasa kalau ibu itu tidak perlu dirawat? Saya sadar, saya juga butuh dirawat biar saya bisa sembuh. Untuk makan, mandi gitu ya, atau BAB atau BAK itu ibu bisa sendiri atau tidak ibu? Bisa, cuman kadang saya males mau buat mandi. Oh ya, kalau untuk pola makannya ibu seperti apa? Lumayan, kadang saya juga nggak terus makan aja. Kalau ibu biasanya makan nih, suka memisahkan diri tidak dengan orang lain? Kadang iya kalau saya nggak mau. Ibu biasanya makan itu sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali sehari. Sampai 3 kali sehari. Untuk nafsu makannya apakah meningkat atau menurun ibu? Menurun. Menurun ya. Kalau untuk bangun tidur sendiri ibu merasa lebih segar atau tidak ibu? Ya lumayan. Kalau ibu ada kebiasaan tidak tidur siang? Iya paling cuma sebentar, cuma setengah jam. Setengah jam ya. Kalau untuk tidur malamnya biasanya berapa jam ibu? 7 jam. 7 jam. Biasanya apa yang ibu lakukan sebelum atau sudah bangun tidur ibu? Biasanya saya berdoa. Berdoa. Kalau misalkan untuk pengobatannya dan juga pemeriksaan kesehatan secara rutinnya itu ibu sudah tahu atau belum? Iya, saya sudah tahu. Sudah tahu. Iya, dulu sih saya suka lupa minum obat. Baik ibu, kalau untuk misalkan menyiapkan makanan, membersihkan rumah atau mencuci pakaian itu ibu bisa atau tidak ibu? Bisa, asal nggak capek. Kalau misalkan kegiatan keluar nih seperti berpergian atau jalan-jalan gitu ibu, apa supermarket atau kemana gitu, bagaimana ibu? Bisa, tapi saya kadang minta ditemanin. Ditemanin. Kalau dari ada dukungan nggak, misalkan dari dukungan dari keluarga, suami atau teman dekat itu misalnya? Alhamdulillah sekarang saya didukung sama keluarga saya, Bu. Iya ibu, alhamdulillah ibu. Alhamdulillah ibu, kita akreditasinya sudah 15 menit. Bagaimana ibu perasaannya? Merasa senang. Alhamdulillah ibu. Kalau begitu boleh ibu ulangi lagi, tadi kita sudah mengobrol tentang apa saja ibu? Bisa kita mengobrol mengenai alasan saya masuk rumah sakit. Baik, kalau begitu kan ibu nanti sebentar lagi mau pulang ya ibu. Jadi nanti besok sebelum pulang kita ketemu lagi ya ibu sekitar jam 8. Nanti ibu bisa siapkan apa saja kegiatan yang akan ibu lakukan nanti selama di rumah ya. Untuk waktunya nanti kita bertemu lagi di jam 8. Waktunya sama ya ibu, 15 menit dan di tempat yang sama ya. Bagaimana ibu, apakah ibu setuju? Iya, setuju. Baik, kalau begitu ada yang ditanyakan terlebih dahulu bu? Tidak ada. Jika tidak ada, saya izin pamit terlebih dahulu ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ibu, saya sudah selesai berkomunikasi dengan pasien yang L usia 32 tahun dan didapatkan hasil bahwa diagnosanya yaitu risiko perilaku kekerasan dan untuk data subjektifnya yaitu klien mengatakan memiliki dulunya riwayat memukul suaminya, dan untuk data objektifnya yaitu pasien masih tampak kesal dan juga marah dan juga masih belum bisa untuk mengontrol emosinya. Dan untuk komunikasinya tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan untuk
pasiennya juga kooperatif menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan untuk rencana selanjutnya nanti saya akan bertemu lagi dengan pasien di besok pukul 8. Nanti akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh klien pada saat di rumah nanti, mungkin. Dan untuk waktunya 15 menit dan di tempat yang sama. Mungkin itu saja yang akan saya lakukan besok hari di pertemuan selanjutnya Ibu. Kalau begitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.